Kontestasi menjelang 9 Juli semakin memanas. Dua pasang calon presiden dan wakil presiden terus datang dan turun ke lapangan untuk bertemu langsung dengan calon pemilih mereka dan menyuarakan visi misi mereka serta program-program mereka. Saling serang juga terjadi, walaupun ada yang terlihat di bawah permukaan, ada yang terlihat di atas permukaan, dan seterusnya. Saling lapor, saling menggugat dan seterusnya juga terjadi. Untunglah Ramadan tiba dan mudah-mudahan bulan ini memberikan kesejukan buat calon-calon calon-calon pemimpin kita, begitu juga dengan tim suksesnya. Tapi tepuk tangan dulu dong. Tapi penting buat kita untuk tetap mengkritisi karena kita punya kepentingan di situ untuk memilih siapa yang terbaik di antara orang-orang yang hebat, dua pasang orang-orang hebat di Indonesia ini. Saya akan menyoal malam hari ini, debat akan menyoal tentang debat calon wakil presiden yang diselenggarakan semalam. Bicara soal kualitas manusia, riset dan teknologi. Saya akan mulai dari tim nomor urut 2 dulu. Kalau tidak keberatan ya. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan kita sudah melaksanakan debat sekitar 4 kali sama ini berarti. Pertanyaan saya sama. Apa yang Anda lihat gagal disampaikan atau dideliver oleh calon wakil presiden nomor urut 1 kemarin terkait dengan topik yang sudah dihadirkan? Bung Akbar atau Bung Effendi? Saya konsisten dengan sikap kami bahwa Pak Hatta dan seperti biasanya Pak Prabowo itu selalu bagus ketika speech. Semangat. Tetapi sayangnya tidak menjawab substansi yang dipersoalkan. Maka kemudian kami ada istilah nomor 1, mohon maaf saudaraku, Mas Teguh, Mas Kifli, sahabat-sahabat saya orang baik di DPR, bahwa Anda adalah kebijakan akan. Dan kami telah melakukan kebijakan telah dan kebijakan akan. Saya konsisten dengan itu dan dijelaskan. Ada banyak poin sebenarnya, nanti kita akan di dalam debat ini akan ada banyak poin di mana kemudian saya bisa mengatakan gitu. Yang paling Satu contoh misalnya tentang dana riset. Saya ditanya sama wartawan tadi, Pak Akbar, kalau kemudian nantinya Pak Jokowi dan Pak JK menjadi presiden dan wakil presiden, Pak Hatta Rajasa menyebut angka 10 triliun. Oh, kami dengan mudah menjawabnya, kami akan di atasnya itu. Tapi kan bukan itu persoalannya. Pada saat Anda menjadi Pak Hatta, maksud saya, pada saat Pak Hatta menjadi Menristek, kenapa Anda tidak melakukan itu? Kenapa Anda tidak memperjuangkannya? Dan kemudian riset-riset kita yang ada di universitas tentu saja menjadi seperti anak tiri dari kebijakan perguruan tinggi kita. Tapi yang paling menurut saya yang paling kami pertanyakan adalah ketika Pak Hatta mencoba untuk mencari pembenaran apa yang kami sebut dengan blundernya Pak Prabowo pada debat pertama. Tentu saja kawan-kawan saya, sahabat saya di sana tidak akan mengatakan blunder, tetapi kami menganggapnya blunder atau tidak punya data ketika mengatakan bahwa terjadi kebocoran pemerintahan 1.000 triliun. Nah tadi malam Pak Hatta Rajasa mencoba mencari pembenaran dengan bahasa yang menurut saya, kalau kita memahami dan menerima bahasa Pak Hatta tadi malam, saya nggak tahu, mungkin saya yang terlalu bodoh barangkali. Apa yang saya katakan adalah, ketika Pak Prabowo mengatakan 1.000 itu bukan potensial loss, tetapi kebocoran. Saya sarjana bahasa, saya sangat bisa membedakan antara kebocoran dengan potensial loss. Dua hal yang jauh berbeda. Pak Hatta mencoba memberikan pembenaran dari itu. Mohon maaf, tadi malam gagal 100%. Itu yang saya bisa katakan. Baik, silakan ditanggapi. Bung Zul atau Bung Teguh? Oke. Saya kira apa yang dikemukakan Bung Akbar itu ada benarnya kalau pendekatannya snapshotting. Teknologi itu tidak boleh direduksi maknanya sebatas riset. Bahkan untuk negara berkembang, riset itu kontribusinya itu less than 7%, kurang dari 7%. Dengan kata lain, ketika kita bicara tentang science and technology policy, kita bicara tentang sistem inovasi nasional. Nah, ini satu hal yang dikemukakan oleh Pak Hatta. Kemudian dikatakan, dulu
selama beliau menjabat sebagai Menristek, apa sih yang sudah dikerjakan kira-kira? Secara objektif harus diakui kondisi Menristek di zaman Pak Hatta, termasuk sampai zaman sekarang ini saya sama Pak Effendi Simbolon di Komisi 7, sangat berbeda dengan Menristek di zaman Pak Habibie. Jadi yang perlu diingat dalam sistem inovasi nasional itu, Bung Akbar, agent of technological innovation itu adalah industrial sector. Zaman Pak Habibie itu punya komando langsung terhadap IPTN, PT PAL, Barata, Pindad, dan lain-lain. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan basic research di LIPI, aplikasi teknologi di BPPT, ada muaranya. Zaman Pak Hatta jadi Menristek itu jadi portfolio sisa. Nah, sampai sekarang juga begitu. Siapapun menterinya, termasuk Pak Habibie pun, kalau portfolionya seperti sekarang, tidak punya akses kepada Kementerian Perindustrian atau industri strategis, Ristek itu tetap jadi anak tiri. Bahkan menurut saya 10 triliun pun, saya kira Pak Effendi ya, itu jauh lebih banyak kalau kondisinya seperti sekarang, Mas. Jadi menurut kami, kementerian kalau kita bicara tentang Ristek ke depan itu baru punya gigi kalau dia punya akses ke strategic industry. Silakan, tanggapi. Ada tanggapan? Ya, kami ingin memberi masukan ya mungkin ya. Kalau kita kan kemarin itu memang disuguhi dengan apa yang menjadi empiris dua tokoh ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ada keinginan political will dalam menata manusia Indonesia, kita coba pisahkan dulu dengan Risteknya. Si manusia ini kan terlahir dari Tuhan gitu. Kalau Ristek itu kan baru kemudian dibuat oleh manusianya atas ridho dari Tuhan ya. Jadi maka ya saya kira itulah yang digagas oleh Pak Jokowi dan Pak JK dan kita semua dalam koalisi dan rakyat Indonesia, bahwa kita ingin melakukan perubahan mental dulu. Karena manusia itu pada dasarnya esensinya punya nilai-nilai yang jauh lebih hebat dari nilai Ristek itu sendiri. Nah, kalau istilah Ristek ini baru kemudian kita lihat tadi sampaikan oleh kawan kita bahwa portofolio yang sisa gitu. Ada benarnya. Karena tidak menjadi fokus dalam misi pembangunan. Kalau ada afirmatif, misalnya kita tempatkan seperti penempatan anggaran pendidikan misalnya di dalam undang-undang dasar, maka mungkin Ristek itu akan menjadi fokus utama dalam pembangunan kita. Jadi saya hanya melihat bahwa mungkin ya karena Pak JK lebih arif begitu, beliau melihatnya sudah ke masa generasi yang berikutnya, ingin memberikan penataan kepada pembangunan Indonesia ke depan, bahwa kita harus terlebih dahulu membenahi sisi mentalitas manusianya yang sudah dari terlahir orang Indonesia sebenarnya pada akhirnya sudah baik, punya sifat gotong royong, punya sifat saling ya kepedulian, ya seperti ini kita di bulan suci seperti ini kan tampak lebih damai gitu ya, tidak terlalu. Dan malam hari ini saya menangkap aura tenggang rasa dan toleransi dalam perdebatan kali ini. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Memang betul malam ini suasananya lebih bersahabat, apalagi Akbar sudah pakai kopiah gitu. Kalau nggak pakai kopiah dia lebih kenceng lagi. Iya. Saya kira apa yang disampaikan Akbar tadi perlu saya garis bawahi terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Bang Hatta sebagai cawapres. Yang pertama, ketika berbicara persoalan potential loss atau potensi kebocoran atau yang sering berulang kali dikemukakan oleh Pak Prabowo sebagai kebocoran gitu. Sebenarnya saya tahu betul Bang Akbar dalam banyak kesempatan sering menyampaikan hal ini. Bayangkan kalau bangsa kita ini mampu mengelola sumber daya laut kita. Kita tahu laut kita selalu
terbuka untuk dicuri oleh para nelayan-nelayan kapal besar dari Taiwan, dari Thailand dan sebagainya. Di situ kalau kita hitung, kita menurut para ahli bisa mencapai ratusan triliun. Apalagi kemudian kita bicara konteks yang dalam debat tadi malam juga disinggung oleh Bang Hatta, misalkan bagaimana dalam konteks negosiasi kita terkait gas tangguh yang kita jual hanya dengan harga 3 US dollar per MMBTU, padahal sekarang harganya sudah mendekati 15 US dollar. Itu sebuah loss yang sangat besar di mana di situ kita perlukan renegosiasi. Belum lagi kita bicara aspek-aspek yang bisa menjadi pendapatan kita. Kita tahu sekarang hari ini pemerintah kita punya persoalan di mana pendapatan dari pajak, dari bea cukai kita tidak mampu memenuhi target. Kemudian di sisi yang lain lifting atau apa dari hasil bumi kita, dari minyak kita juga tidak mau mencapai target. Pak Effendi Simbolon tahu betul. Nah, ini semua adalah loss atau kehilangan atau kalau dalam bahasa sederhana kebocoran yang tidak mampu dikawal untuk agar ini tidak terjadi. Nah, untuk itu memang diperlukanlah kepemimpinan yang lebih firm, lebih tegas agar hal ini tidak terjadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Kita Gayanya Pak Teguh Juar itu bagus gitu ya, sama dengan Pak Hatta Rajasa. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan itu persoalannya. Saya berbicara tentang kata bocor dan tentang potential loss. Kalau bocor itu barangnya sudah ada di sini kemudian ada dibocorin, dia bisa berbicara, dia bisa disebutkan sebagai korupsi, penyalahgunaan kewenangan segala macam. Kalau potential loss itu adalah kerugian yang mungkin saja terjadi tetapi belum, katakanlah belum ada uangnya segala macam. Pemahaman kami dan saya rasa juga seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan pernyataan itu adalah katakanlah ada uang 1.800 triliun di dalam APBN kita tahun ini, saya rasa teman-teman lebih tahu, tetapi kemudian ada bocor, katakanlah 1.000 triliun itu. Artinya ada orang yang membocorkannya. Pada titik itu kemudian kami sebagai orang yang coba memahami karakter bahasa dalam politik, maka kemudian mengatakan begini, sebenarnya ini Pak Prabowo dan Pak Hatta itu maunya apa sebenarnya? Di satu sisi memuji pemerintahan SBY sebagai pemerintahan yang baik dan perlu dilanjutkan kebijakan, tapi pada sisi yang lain mengatakan pemerintahanmu bocor 1.000 triliun. Satu. Yang kedua, ini sekaligus Pak Kifli. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, mohon maaf kalau saya salah. Bentar, supaya nggak fokusnya nggak lari. Fokusnya nggak lari. Kalau misalnya pertama gini. Oke. Jadi siapa yang mau Pak Prabowo itu diuntungkan karena sudah pernah juga jadi calon wakil presiden. Artinya gagasan-gagasan besarnya termasuk tentang bocor ini sudah lama. Itu dikemukakan dalam bukunya yang menggagas kembali Indonesia Raya. Acuannya sebenarnya sederhana Bang Akbar, Pak Effendi, itu berdasarkan surplus neraca perdagangan kita. Makanya ini relevan juga dengan topik malam ini Mas Vito ya. Karena dia mencontohkan begini, kita selama 10 tahun karena diambil data neraca perdagangan kita 1 dekade terakhir, itu selalu surplus. Tapi kenapa yang nangkring di Bank Indonesia itu devisa kita hanya 100 miliar misalnya. Setelah dihitung, yang kita ekspor dengan impor itu setiap tahun at least 25 miliar dolar. Nah setidaknya kalau ada nangkring cuma 100 juta miliar misalnya, itu berarti ada yang bocor seperti Anda katakan tadi itu. Nah ini yang disebut dalam konsep Pak Prabowo sebagai bocor itu. Nah Pak Hatta pendekatannya ingin menekankan bahwa yang disebut kebocoran oleh Pak Prabowo itu bukan permasalahan APBN kita. Nah karena potensial loss itu kan masalah terminologi, ada plus minusnya, bisa didebat lebih panjang lah ini. Oleh karena itu pendekatannya kemudian Pak Hatta datang, kita harus mempunyai industri yang menambah nilai dengan mewajibkan pengolahan bahan baku di sini. Ini topik malam ini kan bukan soal bocor ya. Karena kalau bocor tuh orangnya bisa aja jadi bocor halus tuh. Itu ban. Enggak, kalau di kita anak-anak gaul tuh bocor halus itu ya ngerti lah. Ya, karena waktu dia debat yang lalu, kita coba gini, iya benar bocor begitu. Itu siapa yang mau ngotot, tapi dia sendiri meyakinkan kita bahwa itu bocor gitu. Ya sudahlah, Bung Akbar, kita pinggirkan dulu soal bocor itu. Saya ingin mencoba menanggapi ya, apa yang disampaikan Pak Hatta tentang gas tangguh ya.
Saya kira pertama Pak Hatta harus jujur juga. Nah, ini karakter. Dia adalah bagian dari kabinet ketika Ibu Megawati, dan bahkan sebelum Ibu Megawati juga ikut dalam, bukan kabinet tapi dalam posisi mengetahui, ya, karena kepemimpinan Gus Dur era pasca reformasi, mereka melaksanakan LOI IMF, dan kemudian itu ada tap MPR-nya. Jadi tangguh itu adalah bagian dari bagaimana kita melakukan negosiasi yang memang sangat sulit ketika itu. Tidak ada orang yang mau mengambil harga $3,5. Jadi Pak Hatta jangan bohong, Pak Hatta ngerti itu. Pak Effendi. Ya, sebentar Pak Teguh ya. Artinya kalau mungkin di jualannya ya rakyat kebanyakan mungkin bisa dihapusi itu, bisa dibohongin. Tapi jangan bohongin diri sendiri dong. Oke. Ya kan? Artinya, jadi maksud saya, apa yang baik ketika dia melaksanakan dan itu dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, ya katakan. Tapi jangan memutarbalikan bahwa seolah-olah lihat ini. Tanggung jawabnya Mega sendiri. Ya, ini itu dapat, jadi. silakan. Ya, pertama, dalam konteks itu, ketika pengambilan keputusan, Bang Hatta tidak dalam in position ikut dalam pengambilan keputusan. Itu untuk sidang aspek kabinet paripurna. Yang kedua, saya menyitir dalam Ini Pak Hatta ngomong begini ya? Dalam Nggak, banyak ke dalam kesempatan. internal Pak Teguh ngomong gini. Dalam banyak kesempatan. Nah, Pak jangan Effendi. ditafsir, jangan Bukan, ditafsir. saya ingin meng-highlight terlebih dahulu. Yang menyampaikan hal ini Pak JK dalam banyak kesempatan. Beliau mengkritisi persoalan gas tangguh ini kan kita di bicara- banyak kesempatan. kita Sebelum bicara- beliau menjadi cawapres dari Bukan. Pak Jokowi. Itu fakta. Bukan. Jangan dulu diputarbalikan. Kalau itu kita menjadi liar nantinya. Ya. Kadang-kadang Gus Dur memuji Prabowo juga nyaci maki, itu menjadi liar kita. Kita kembali kepada konteks yang Mas Teguh sampaikan. Bahwa Pak Hatta mencontohkan, ya bagaimana kebocoran itu juga terjadi pada saat pemerintahan Megawati, di mana salah satu case-nya adalah gas tangguh. Tidak benar. Kecuali Pak Hatta mengatakan itu kepada teman-teman di PAN. Saya kan bisa koreksi itu. Tidak mungkin. Oke, Karena itu prosesnya itu bukan seperti itu. Jangan kemudian yang kami tangkap sih Bang Effendi begini ya. Jadi kita harus menghargai kontrak. Indonesia akan tidak dihormati oleh investor terutama asing kalau tidak memuliakan apa yang kita putuskan. Tapi yang ingin dikatakan oleh Pak Hatta mungkin ya, yang disampaikan juga pada kami, perlu dicari solusi agar ada win-win. Tentu kita mengapresiasi, memuliakan kontrak itu, tapi for the sake of the nation, itu untuk kepentingan bangsa dan tanah air, saya kira open to be discussed. Kan setiap 4 tahun di dalam klausulnya bisa dinegosiasi. Kenapa 10 tahun zaman Pak SBY ada di dalamnya Pak Hatta? Tidak dilakukan. Kan ketua timnya juga Pak Hatta sebagai Menko. Kenapa? Dan itu sekarang sudah dilakukan. Hah? Justru dalam kaitan gas tangguh, dalam kaitan Freeport, Newmont, Pak Hatta yang paling konsisten untuk melakukan renegosiasi kontrak. Dan itu sudah dilakukan sehingga kemudian kita tahu royalti terhadap perusahaan-perusahaan besar tersebut ketika mereka dipaksa misalkan untuk membuat smelter agar ada hilirisasi di mana bahan-bahan baku ini bisa diolah. Teguh, ini sekarang sudah terjadi. Jangankan saya, yang sebelah jenengan itu ngerti betul. Kami di Komisi 7. Saya boleh nyela nggak pada titik ini? Nanti kita break dulu, kami akan kembali saat lagi. Mari kita lanjutkan. Sekali lagi kita akan membahas soal debat Cawapres kemarin yang topiknya berisi tentang kualitas manusia Indonesia ke depan dan juga Bos, dikit saya tahu Anda akan mengklarifikasi, tapi saya akan menanyakan kepada tim Nah, ini sebelum putus tadi gitu loh, sedikit aja. Nanti ada closing statement. Pertanyaannya adalah sama pertanyaan dengan Akbar Faisal tadi. Apa yang menurut tim bapak-bapak sekalian kurang dari paparan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla? Ya, kalau Mas Teguh dulu. Ya, saya secara ringkas memang kita harus akui Pak JK adalah seorang negarawan. Beliau tadi malam juga tampil prima. Beliau mencoba menyampaikan jawaban-jawaban sesuai dengan pengalaman empirik beliau. Meskipun dalam beberapa hal Pak Hatta juga bertanya terkait dengan konsistensi sikap beliau. Misalkan persoalan ujian nasional yang disampaikan di dalam visi misi kedua pasangan tersebut akan dihapuskan. Kita tahu betul Pak JK adalah salah satu
tokoh yang memang menginginkan bahwa ada standar agar ujian nasional tetap diberlakukan. Nah, itu salah satu aspek. Selain Anda mau katakan bahwa itu itu tidak konsisten jadinya Pak JK malam kemarin? ya secara umum kan publik tentu ingin tahu karena ini kan terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan persoalan orang banyak, terkait dengan anak-anak kita, tentu ingin melihat sikap standpoint beliau. Kita dengarkan dulu ya. Kalau saya bisa tambah sedikit, ada hal yang mendasar sebenarnya. Pak JK ini senior kami sangat mengenal beliau dan biasanya orangnya spontan gitu ya, ceplas-ceplos kemudian. Nah semalam itu kayaknya mungkin ada beban karena ada yang ngebisikin gitu. Persiapannya agak-agak serius gitu. Tetapi menurut saya pembisiknya agak keliru ketika Pak JK terus mencecar Pak Hatta misalnya dalam persoalan teknologi nih Pak Effendi. Tentang apa kontribusi LIPI, apa BPPT. Padahal teknologi itu sebenarnya kontribusi LIPI, BPPT dalam pembangunan teknologi nasional itu tidak signifikan. Karena tidak ada political will. Selalu dikejar seakan-akan teknologi itu erat kaitannya dengan LIPI, BPPT, Batan dan lain sebagainya. Tapi tidak membicarakan tentang strategi industri. Soal pembisik dan UN, silakan. Ada 2 poin tentang apa itu ujian nasional ya. Kami sangat paham Anda akan mengejar itu. Karena dari kubu Prabowo berharap bahwa dengan mengeksploitasi ini maka kemudian pemilih pada level guru itu akan berpihak di sana. Saya rasa Anda keliru memahami itu. Pak JK hanya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan tentang sebenarnya apa yang ada di balik dari kebijakan yang masa lalu itu. Tetapi poin pertama sebelum saya menjelaskannya adalah bahwa beliau mengatakan dievaluasi, bukan evaluasi berarti kan dia menyatakan kalah, enggak. Mas, saya belum pernah di Komisi Pendidikan, terutama pada wacana soal ini. Tetapi tadi malam itu kalau kita cukup waktu untuk menyimak apa yang dijelaskan oleh beliau, kan luar biasa Pak. Awalnya tingkat kelulusan itu ditetapkan pada angka 5. Maka kemudian karena khawatir dan ada protes kiri kanan, maka diturunkan menjadi 3,5. Anda membayangkan tingkat kelulusan siswa kita dianggap bagus dan bisa menjawab masa depan bangsa ini ke depan di antara percaturan bangsa-bangsa dengan angka 3,5. Belum lagi perbedaan antara tingkat kelulusan di Jakarta dan di kota-kota besar dengan daerah. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa kalau di Jakarta sekian besarnya ini cukup, tapi kalau di daerah sekian. Maka kemudian yang memenangkan pertarungan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan adalah kebetulan anak-anak yang memang tingkat kelulusannya di atas dibanding daerah. Dari situ saja sebenarnya kita bisa berbicara banyak. Tetapi Pak JK mengatakan begini, kita bisa mengevaluasinya. Termasuk misalnya soal konten dan segala macam. Maka menurut saya sebenarnya kita tidak berbicara tentang menang-menangan. Ada wacana besar yang dipertarungkan di situ. Satu. Yang kedua tentang riset. Tentu saja tidak Mas, tidak seperti itu pemahamannya bahwa seakan-akan masa depan bangsa ini diserahkan kepada LIPI, Batan dan segala macam dalam hal riset. Tetapi pertanyaannya adalah, apa ada pencapaian besar di dalam dunia riset yang dilakukan selama Pak Hatta? Di situ disebutkan katakanlah misalnya tentang padi-padian dan apa segala macam gitu ya. Tetapi kan kemudian Pak JK mengatakan begini, kok kita masih mengimpor juga? Artinya apa? Tidak cukup signifikan dan relevan antara penemuan varietas unggul itu dengan realitas yang ada bernama kemampuan daya produksi padi kita. Maka kemudian itu pertanyaan wajar saja. Itulah kemudian ada satu sebenarnya yang bagus tadi malam Mas Vito. Ada titik pertemuan antara pemberdayaan dunia perguruan tinggi, dunia swasta dan pemerintah. Di China itu diambil alih oleh pemerintah. Di perguruan tinggi itu ada subsidi silang dan segala macam. Tetapi yang paling penting itu adalah pada perusahaan. Misalnya di Jepang, di Sumitomo, di mana gitu, lembaga survei risetnya itu dikembangkan. Tetapi ya, risetnya itu dikembangkan dan kemudian mereka mendapatkan insentif dari pemerintah dan berbagai macam. Saya serahkan ke pertama gini, sekali lagi kita harus mengingat bahwa pengembangan teknologi di negara berkembang dengan di negara maju itu beda. Ya. Kalau di negara maju, mode of technological learning-nya mengaksentuasikan pada riset betul. Di Indonesia, trajektorinya tuh beda. Makanya konsep Pak Habibie dulu indah sekali. Mengawali dari akhir, mengakhiri dari awal. Itu sebenarnya adalah technological learning yang disebut dengan reverse engineering. Jadi R&D penting, tapi untuk level-level manufaktur industri tertentu mungkin reverse engineering lebih perlu.
kemudian diakuisisi teknologinya, diasimilasi, diperbaiki, kemudian kita punya capability untuk mengakuisisi baru pada riset dan development. Bagus Mas, kami setuju itu. Tapi kemudian saya kejar lagi Anda dengan pertanyaan. Hasil riset anak-anak Indonesia, kita kan sering membaca di koran, anak Indonesia dan universitas ini tanpa biaya mencoba untuk masuk pada berbagai kompetisi untuk temuan-temuan itu. Saya mau tanya, seberapa banyak hasil dari kompetisi itu, baik orangnya maupun produknya yang kemudian diambil oleh pemerintah dan mengatakan, oke, kita bina anak ini dan kemudian kita kembangkan. Pak Akbar, ini saya di Komisi 7. Sering sekali juga pertanyaan masyarakat kebanyakan, termasuk anggota DPR, apa sih sebenarnya hasil riset itu untuk keseharian kita? Pertama, kita kadang-kadang tidak punya kejujuran mengatakan, kadang-kadang riset itu, pertama, kontribusi untuk pengetahuan itu yang pertama. Mungkin untuk tepat guna tidak, tapi for the sake of knowledge, mereka punya nilai tambah satu. Yang kedua, riset itu kadang-kadang digunakan untuk memperluas state of the art of teknologinya dengan komunitasnya sendiri. Jadi biasanya kalau orang riset nih, misalnya kita riset itu setiap tahun di body of knowledge kita itu ada kompetisi. Nah di situ itu sejauh mana pengembangan ilmu pengetahuan di sisi itu. Jadi jangan semata-mata mentang-mentang riset harus ada hasil nyatanya. Nggak harus begitu. Paham Mas, paham sekali. Ya. Oh, bentar, saya jawab dulu. Penjelasan Mas Kifli ini, karena ini beliau dokter ini akademisi. Ini jawaban khas akademisi. Bahwa kemudian apakah bisa diimplementasikan di lapangan? Ya, seperti itulah biasanya jawabannya nomor satu gitu ya. Tetapi yang ingin kita lihat sebenarnya itu, masa kita hanya selalu berbicara tentang riset dan kemudian tidak ada yang bisa diimplementasikan. Saya membayangkan begini, saya membayangkan begini Mas. Ya. Ada seorang perempuan cerdas keturunan India di Amerika melakukan riset. Ini kan kita sering kesulitan nih, yang baterai telepon, baterai handphone. Sering katanya kita sebutnya bocor ini sudah habis baterainya gitu ya. Dia menemukan sebuah teknologi itu chargingnya itu cuma 5 menit. 5 menit sudah selesai semuanya. Kita kan minggu berjam-jam sampai kadang-kadang jebol kita punya handphone. Apa yang terjadi? Pada saat yang bersamaan berbagai perusahaan berlomba-lomba mengejar dia dan kemudian membeli hasil riset itu. Perusahaan ya. Perusahaan dan juga pemerintahnya gitu ya. Nah yang kita membayangkan adalah seperti itu. Pertanyaan saya kembali pada titik awal. Pak Hatta Rajasa ketika menjadi, saya tidak menyerang Pak Hatta Rajasa, saya hormat pada beliau. Tetapi yang saya katakan adalah, kalau Anda ingin meyakinkan rakyat Indonesia termasuk orang-orang muda yang ada di ruangan ini, tolong tunjukkan kepada kita semuanya, apa yang pernah Anda lakukan. Pak Akbar, ada contoh konkret yang sederhana. Apa yang tadi diberikan garis bawah atau highlight oleh Mas Zulkifli Mansyah itu memberikan gambaran bahwa seringkali riset-riset yang muncul tersebut ketika harus dijadikan sebagai sebuah atau untuk kepentingan yang lebih applicable, secara lebih luas, tidak sesederhana itu. Saya ingin mencontohkan, ini konkret betul, dan ini Bang Akbar pasti tahu. Soal mobil SMK. Itu sebuah hasil riset. Saya tahu juga ke Jokowi kan. Apakah di mana sekarang? Iya kan, artinya apa? Bahwa itu sebuah mock up yang belum tuntas, yang ternyata kemudian sekarang tidak ada ujungnya. Padahal waktu itu luar biasa kita hirup pikuknya. Kita harus break dulu itu ya. Saya ingin memberikan gambaran. Bapak kita harus break dulu. Bung Hanta Yuda akan bersama kita nanti dengan pertanyaan dengan kedua tim. Kami akan kembali sesaat lagi. Bertanya atau sumbang suara? Baik, terima kasih. Yang keempat ya, kita membahas ini. Diskusi atau debat tadi malam itu menarik sebenarnya. Karena Pak Yusuf Kalla dan Pak Hatta Rajasa ini dua figur yang sebenarnya ketika tadi malam itu beda ketika Jokowi berhadapan dengan Prabowo. Mereka keduanya belum pernah di pemerintahan nasional. Karena itu tadi malam itu bukan sekedar debat bedah visi misi dan program, tapi juga bedah rekam jejak sebenarnya. Karena itu menjadi penting mendidik bangsa ini tidak hanya soal visi misi program, tapi juga rekam jejak mereka ketika menjabat jabatan. Nah catatan saya ketika kita membicarakan tentang Ristek, tadi Pak Hatta pernah menjadi Menristek. Di saat yang sama kita ingat betul Presidennya Ibu Megawati, Pak Yusuf Kalla juga pada saat itu ada Menko Kesra. Sebenarnya kritik-kritik pertanyaan Pak Yusuf Kalla juga bisa dilakukan pada saat itu. Jadi banyak irisan di sana. Ketika di era Pak SBY yang pertama,
Juga kita tahu pada saat itu Pak Wapresnya adalah Yusuf Kala, Ya. Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Sekretaris Negara, Sesneknya juga Pak Hatta Rajasa. Jadi dua ini menarik karena itu banyak persamaan di antara dua cawapres ini. Seorang negosiator yang ulung menurut saya, komunikator yang efektif untuk membantu pemerintahan Pak SBY dan seterusnya. Nah, saya ingin masuk sedikit ke substansi kepada dua kubu ini. Yang pertama, mungkin soal tadi ya, selain banyak Bang Akbar Faisal banyak bicara bocor-bocor tadi. Jadi memang banyak solusi yang disampaikan, visi misi saya pelajari, pendekatannya adalah pada anggaran. Memang banyak pendekatan di sana. Salah satu contohnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui memberikan tunjangan profesi, katakanlah kepada guru. Salah satu disebutkan angka 4 juta rupiah pada saat itu. Satu itu. Yang kedua juga ada semangat untuk menjadikan pendidikan 12 tahun, gratis dan seterusnya. Ini kan anggaran pendekatannya. Padahal anggaran pendidikan kita itu kan terbatas. Nah, bagaimana menjelaskannya kalau 4 juta itu pendekatannya adalah uang, lalu uangnya dari mana? Habis untuk membayar itu saja. Sementara yang lain seperti apa? Sementara di saat yang sama, kalimat bocor itu banyak juga dimunculkan terus oleh pasangan ini. Itu untuk pasangan Prabowo Hatta. Kemudian untuk Jokowi JK juga menarik tentang revolusi mental. Itu menjadi epicentrum isunya, kira-kira gitu. Nah, ini juga sulit mengukurnya karena pendidikan budi pekerti ini juga memang penting. Tetapi di saat yang sama menurut saya ukurannya selain sulit, kita tahu Pak JK itu ada seorang konseptor, inisiator ujian nasional. Kalau dievaluasi, ujian nasional itu banyak melahirkan problem di wilayah ini sebenarnya, mentalitas mendorong seorang guru, murid dan seterusnya harus contek-mencontek, sehingga banyak persoalan di sana. Nah, ini yang saya tanya, kalau saya membaca mungkin salah satu poinnya UN akan dihapuskan. Nah, sementara Pak JK itu inisiator. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan itu biar publik paling tidak mendapatkan penjelasan secara komprehensif. Terima kasih. Baik, pertama saya ingin menyambung sedikit poin yang penting tadi masalah riset, Pak. Karena kebanyakan akademisi itu kalau diserang begitu, di DPR, masalah anggaran, juga oleh eksekutif itu gagap juga. Seakan-akan ngapain Anda akademisi, udah dikasih dana riset, hasilnya cuma paper aja. Nah, orang yang tidak pernah melakukan riset, tidak akan mampu memahami denyut jiwa betapa beratnya menulis sebuah paper berstandar internasional. Oleh karena itu, paper yang baik itu, kita harus gagah mengatakan apa output dari riset Anda. Ini paper saya, dimuat oleh jurnal reputasi internasional, diterima dalam international conference. Memang kalau orang awam, riset miliaran, jutaan, kok hasilnya cuma paper. Nah, itu yang kita perlu berikan apresiasi kami. Ini pimpinan Komisi 7 nih Pak Effendi, waktu itu kita berani dari Komisi 7 mengatakan, Ansal betul jurnal internasional. Asal betul international conference, kami akan melakukan alokasi anggaran yang memadai gitu. Jadi itu sekedar bahwa jangan mereduksi pengertian riset hasilnya nggak ada apa-apa. Submitted in international conference itu satu prestasi yang luar biasa dan itu harus dihargai. Ya. Dalam konteks yang tadi Mas Hanta tanyakan terkait dengan pendidikan meningkatkan mutu guru, Mas Hanta, saya ingin sedikit kita merefleksi di awal reformasi, Partai Amanat Nasional bersama dengan partai-partai reformasi saat itu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, di mana ada satu poin yang sangat strategis, yaitu kita menyepakati untuk mengalokasikan 20% anggaran APBN kita untuk pendidikan. Kalau kita konversikan anggaran APBN kita sekarang 1.800 triliun, 20%-nya hampir sekitar 360 triliun. Nah, itu sekitar separohnya memang sudah digunakan untuk yang namanya gaji dan berbagai tunjangan. Kalau kemudian tadi Anda bertanya, lantas dari mana anggarannya ketika harus ada tambahan guru dan sebagainya. Pada tahun 2005, pemerintah atau Depdiknas melakukan riset memang terkait dengan mutu kualitas guru. Disadari pada saat itu, guru-guru kita memang dari sisi kualitas atau kelayakan mengajar hanya sekitar 30% yang eligible atau layak untuk mengajar. Nah, inilah kemudian yang mendorong dilahirkan yang namanya Undang-Undang Guru dan Dosen. Kenapa? Disadari guru-guru saat itu gajinya sangat rendah, tapi bagaimana untuk agar dia bisa mendapatkan tambahan insentif tanpa meninggalkan mutunya? Maka dilakukanlah yang namanya guru menjadi sebuah profesi dengan sertifikasi. Untuk dia bisa mendapat tambahan gaji, sertifikasi, maka dia harus mengikuti program sertifikasi. Jadi pendekatannya tidak gaji rendah langsung dinaikkan, karena itu tidak akan membantu meningkatkan kualitas. Nah,
angka yang kita formulasikan sampai kemudian muncul besaran minimal 4 juta, ini mengacu dengan berbagai asumsi yang kita bangun dengan penuh keyakinan. Misalkan terkait pertumbuhan ekonomi, kita yakin kita bisa di atas 7% di atas 7% di bawah kepemimpinan Prabowo dan Hatta. Misalkan seperti itu. Tapi di undang-undang guru dan dosen sebenarnya sudah ada juga tunjangan itu 1 kali gaji pokok kalau tidak salah. Betul. Nah, jadi ada kayak tumbang tindih yang saya lihat harus ada sinkronisasi ya, kebijakan anggaran harus dipertimbangkan. Saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya. Bagus yang dijelaskan oleh saudara saya. Jawab pertanyaan Anda beda tadi pertanyaan. Ini dijawabnya nanti. Kita harus break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tim Jokowi JK untuk menjawab pertanyaan Hanta tadi. Ya, tadi malam sebenarnya itu Mas Hanta, itu kita Pak JK sudah memberikan penjelasan. Gitu ya, memberikan penjelasan dan memang waktu sih yang membuatnya terbatas. Beliau itu bisa menjelaskan sebelumnya. Tadi bicara soal pembisik, sejujurnya kami sangat siap Pak. Dan sebenarnya kan kita memenangkan 4 sesi sebelumnya kan gitu ya. Nah, tepuk tangan dulu ya. 4 sesi. Jadi sebenarnya Mas Hanta sudah dijawab gitu ya. Bahwa apa sebenarnya yang diinginkan dengan itu. Apakah haram kalau kemudian tiba-tiba itu untuk dievaluasi? Kami tidak ingin menjebakkan diri. Pak JK itu orang yang taat konstitusi. Ketika ada kesepakatan untuk diubah dan segala macam, dia akan ikut. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, ini tadi bicara tentang penggajian gitu ya. 4 juta kalau nggak salah gitu ya. Sebenarnya kami mencoba maju 3-4 langkah ke depan Mas Hanta dan teman-teman sekalian. Pak Jokowi itu sedang meminta kepada tim ahlinya, tolong kira-kira hitung, bisa nggak, berpeluang nggak kita lakukan rekayasa remunerasi? Apa maksudnya? Jangan kemudian ditetapkan gaji pegawai itu langsung naik 4 juta. Tetapi 4 juta itu tidak pernah naik lagi setelah 10 tahun. Enggak. Pak Jokowi sangat sadar sekali bahwa penggajian kita ini sebenarnya ada masalah. Seorang gaji pegawai negeri misalnya, apakah dia PNS atau ABRI, dia naik 150.000 misalnya kali ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, inflasi itu sudah jauh. Jadi dia tidak bisa merasakan tingkat apalagi namanya itu kenaikan itu gitu ya. Nah maka kemudian beliau mencoba untuk memikirkan kira-kira bagaimana. Kalau untuk sampai 5 tahun ke depan itu berapa yang layaknya supaya keluar gaji PNS dan TNI itu menjadi makmur dan bisa menyekolahkan anaknya, tidak ada lagi yang bermasalah dengan pembayaran gaji sekolahnya. Terakhir. Sebentar. Saya ingin menanggapi SMK-nya Mas Teguh tadi. Jadi Mas Teguh, andai kan topik itu diulangi untuk Capres dan Pak Jokowi untuk SDM juga, maka saya kira akan kelihatan itu. Memang itulah fokus utama beliau. Jadi di titik sumber daya manusianya, karena disitulah ingin dikembalikan, ya di-refresh saja kok. Itu mental Indonesia originalnya begitu. Kita ini punya mental yang seperti yang diharapkan oleh orang banyak sebenarnya. Tapi tergerus oleh erosi, ingin dikembalikan. Jadi substansinya SMK itu? Nah, mengenai SMK, karena memang SMK itu mimpinya Pak Jokowi itu. Analogi bahwa kita bisa membuat teknologi, apalagi hanya sekedar SMK begitu loh. Jadi itulah ilustrasinya. Kalau saya bisa nanggapi gini ya. Industrial change atau industrialisasi itu ada taksonominya juga. Nggak mungkin serta-merta kemudian hadir mobil nasional. Jadi kita mesti ada trajektorinya, misalnya industri apa, selalu yang less capital intensive, lebih labor intensive, yang mampu meng-acquire lebih banyak tenaga kerja, engineering dan lain sebagainya. Selalu tekstil, elektronik dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mungkin bisa langsung loncat ke mobil nasional atau bikin mobil nasional, kalau Indonesia itu tidak mempunyai industri mesin perkakas misalnya. Itu ada persyaratannya Mas. Jadi Indonesia ini senang karena alasan pencitraan atau apa, mobil nasional masa kita impor terus. Untuk membangun mobil nasional itu mensyaratkan banyak industri pendahuluan. Oleh karena itu tidak mungkin kita akan langsung bikin komponen otomotif tanpa punya mesin perkakas yang qualified. Saya harus mohon maaf Bapak ya. Waktu kita habis. Ini ada satu poin bos, ini penting ini. Kenapa sampai saya angkat soal bocor itu? Ini soal perilaku politik di Indonesia. Mohon maaf kawan-kawan sekalian.
bagi saya pribadi, seorang calon pemimpin nasional tidak boleh bermain-main dengan data, karena dia bisa salah mengarahkan pemerintahan itu. Satu. Yang kedua, orang yang berada di sampingnya adalah orang yang berada di pemerintahan. Jadi tidak boleh di satu sisi mukul, di sisi lain itu muji. Ini soal bagaimana kita menciptakan politik yang berkarakter gitu. Secara logis Anda juga tahu, APBN kita hari ini saja 1.800 triliun. Bagaimana mungkin bocor 1.000 triliun kalau tidak bicara konteks kalau yang apa begitu, disampaikan tolong oleh Bang Hatta tadi sampaikan. malam. Ya. Saya kira itu clear Ya, lah. paham. Ya, tapi kalau Anda Kalau perspektif begitu, ini tolong harus sampaikan ke Pak dikorek-korek Prabowo. begitu. Kita bisa tutup soal ini, soal kebocoran ini. Sudah clear Yang penting itu. Pak Prabowo mengatakan, oh iya, saya Saya debat keliru kayak soal gini itu. Selesai. dari awal, tapi terakhir kita harus sudahi. Mohon maaf, minggu depan masih ada satu debat, tapi kita tidak akan mungkin berdasarkan konstitusi yang ada untuk membahas debat selanjutnya karena sudah minggu tenang. Jadi minggu depan debatnya topik yang lain, tidak ada hubungannya sama capres dan cawapres kita. Sampai jumpa, saya Alvito Dinova Ginting.